Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota, saya Maulidia Safira, saya Nurkasi Jasabdina. Kami dari 5I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini kami sekarang lagi ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Kami di sini akan menjelaskan secara rinci 1 sampai dengan 2 karya di Museum Seni Rupa dan Keramik. Selamat menyaksikan. Lukisan tersebut ini berbentuk 2 dimensi dengan permainan warna dan bentuk memberikan kedalaman emosional. Jenis karya tersebut ini termasuk seni murni karena diciptakan untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran pelukis tanpa tujuan fungsional. Pendekatan estetik ini menggunakan pendekatan modern sebab penulis tersebut mengekspresi pribadi dan penggambaran bentuk yang tidak realistis namun bentuk makna spiritual. Bahan baku karya tersebut untuk lukisan tersebut ini menggunakan teknik lukis dengan sapuan kuat dan perpaduan warna ekspresif untuk membangun suasana dan emosional dalam karya tersebut. Untuk sejarahnya, lukisan tersebut ini memiliki sejarah spiritual, menggambarkan refleksi kehidupan dan kematian yang merupakan tema penting dalam perjalanan seni rupa Indonesia modern. Sekian penjelasan dari saya untuk lukisan aku kali ini. Terima kasih. Menjelaskan mengenai lukisan bertema bertualang karya Sudarso tahun 1946. Karya ini termasuk tradisional art atau seni tradisional atau non-digital yang dibuat secara manual dengan cat dan kanvas. Lukisan ini menggunakan aktivitas masyarakat berjualan di bawah pepohonan mencerminkan kehidupan
sosial rakyat Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Secara visual, karya ini menampilkan suasana pasar tradisional dengan komposisi orang-orang dan pepohonan yang besar yang menaungi area berjualan. Warna yang digunakan cenderung gelap dan hangat, menonjolkan suasana alami dan kesederhanaan. Lukisan ini merupakan desain dua dimensi atau 2D dengan efek kedalaman melalui permainan cahaya dan perspektif. Karya ini termasuk seni murni atau fine art karena dibuat sebagai ungkapan ekspresi dan estetika pribadi seniman, bukan untuk tujuan fungsional atau serangkaian. Karya ini menggunakan pendekatan estetika pramodern karena nilai keindahan diukur dari keselarasan bentuk, warna, dan tema yang menggambarkan kehidupan nyata masyarakat. Lukisan ini masih sangat terikat pada realisme sosial dan nilai budaya tradisional. Lukisan ini menggunakan cat minyak di atas kanvas atau oil on canvas, umum digunakan dalam karya-karya pelukis Indonesia era 1940-an. Lukisan ini dibuat dengan teknik lukis satuan kuas yang tebal dan ekspresif, menonjolkan tekstur pada permukaan kanvas. Sejarah lukisan ini memiliki nilai sejarah penting. Dibuat pada tahun 1946, masa awal kemerdekaan Indonesia. Tempat berjualan mencerminkan semangat rakyat untuk bertahan hidup dan menggambarkan dinamika sosial ekonomi pasca perang kemerdekaan. Segitu saja penjelasan dari saya.
rebusan jamu buatan Klaten, Jawa Tengah abad ke-18. Karya ini termasuk tradisional art karena dibuat secara manual dengan teknik kerajinan tradisional. Karya ini berbentuk 3 dimensi, berupa wadah, kendi atau cerek, dengan leher dan cerat. Warna dominan coklat tua dengan tekstur kasar alami dari tanah liat yang dibakar. Jenis karya ini termasuk seni terapan atau seni kriya karena memiliki fungsi praktis sebagai wadah air atau jamu sekaligus nilai estetika. Karya ini menggunakan pendekatan estetika pramodern karena mengutamakan fungsi dan kesederhanaan bentuk sesuai kebutuhan masyarakat masa lampau. Karya ini terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar hingga keras. Karya ini menggunakan teknik putar atau pahat dan bakar dalam proses pembentukan dan pengeringan, lalu dibakar dalam tungku tradisional. Sejarah karya ini merupakan keramik Nusantara abad ke-18 dari Klaten, Jawa Tengah. Digunakan sebagai wadah rebusan jamu tradisional, mencerminkan budaya dan kebiasaan masyarakat Jawa pada masa itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang karya yang berjudul Kendi Bercerat 7 dan Berkaki. Karya ini termasuk seni tradisional karena dibuat secara manual dengan teknik kriya tanah liat dan merupakan hasil budaya masyarakat Lampung. Secara visual, kendi ini memiliki bentuk 3 dimensi karena memiliki volume, ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya ini tergolong seni kriya atau bisa disebut dengan seni terapan. Karya ini menggunakan pendekatan estetika pramodern. Nilai keindahannya masih sangat terkait dengan fungsi, simbol, dan tradisi lokal. Bahan utama kendi adalah tanah liat yang dibentuk, dibakar, dan dilapisi glasir untuk menghasilkan permukaan mengkilap serta lebih kuat dan tahan air. Teknik yang digunakan adalah teknik pahat dan putar, bisa disebut dengan teknik gerabah. Kendi ini merupakan buatan Lampung abad ke-20 masa modern awal. Meski dibuat di masa modern, bentuk dan fungsinya masih berakar pada tradisi lama masyarakat Nusantara yang menggunakan kendi sebagai wadah air atau benda ritual. Karya ini merepresentasikan kesinambungan tradisi kriya keramik di Indonesia, khususnya di daerah Lampung. Penjelasan 1-2 karya pada musim seni rupa dan keramik. Saya Nur Khadijah Sabrina, saya Maulidia Safira. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.